Halo semuanya, perkenalkan saya Hafizanida Arika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan interpretasi dan juga apresiasi pada cerpen yang sudah saya baca, yaitu cerpen karya penulis perempuan Indonesia yang dikenal dengan gaya bahasanya yang puitis dan reflektif, yaitu cerpen Kereta Tidur karya Avianti Arman. Langsung saja, cerpen ini merupakan bagian dari kumpulan cerpen yang berjudul sama, yaitu Kereta Tidur, yang terbit pada tahun 2011. Nah, dalam cerpen ini, Avianti ini mengangkat tema besar tentang kehilangan dan juga kenangan, yang dibalut dengan suasana sunyi, dingin, dan juga kontemplatif. Nah, tokoh utamanya ini adalah seorang pria yang merenungi kepergian seorang perempuan bernama Naomi. Nah, Naomi ini sendiri adalah seorang perempuan yang pernah dekat dengan pria ini tadi. Nah, meski ceritanya singkat, cerpen ini berhasil menyampaikan rasa sepi dan perasaan hampa dengan sangat dalam. Salah satu hal yang menonjol dalam cerpen ini itu adalah gaya bahasanya. Nah, Avianti ini menggunakan kalimat yang indah, penuh majas, dan juga penuh simbol. Misalnya penggunaan cahaya pagi, bayangan jendela, dan juga suara halus kereta menjadi simbol dari kenangan yang samar dan kehilangan yang tidak bisa dielakkan. Jadi dengan kata lain, pembaca itu diajak untuk merenung, bukan sekedar untuk membaca. Secara struktur, cerpen ini memang tidak mengikuti pola cerita konvensional, tidak ada konflik besar atau klimaks yang dramatis, melainkan alurnya itu lebih seperti alur batin. Nah, cerita ini berjalan melalui ingatan, perasaan, dan pengamatan kecil tokoh utama. Jadi, buat yang suka cerita dengan narasi reflektif dan tidak tergesa-gesa, cerpen ini akan sangat menyentuh. Kalau dilihat dari segi kelebihan dan juga kekurangan, ini yang pertama yaitu segi kelebihan dulu. Cerpen ini tuh unggul dalam pemilihan kata yang puitis, serta kemampuan penulis itu dalam membangun suasana yang mendalam. Nah, kita itu bisa merasakan keheningan, dinginnya pagi, dan emosi tokoh utama dengan sangat nyata, meskipun tidak banyak dialog atau aksi. Nah, ini menunjukkan kemampuan penulis dalam menghidupkan suasana melalui narasi. Nah, kalau dari segi kelemahan, cerpen ini bisa terasa kurang menggigit bagi pembaca yang mencari cerita dengan konflik ataupun kejutan lainnya, karena alurnya itu lebih mengalir seperti puisi panjang. Nah, beberapa orang mungkin akan merasa bingung atau tidak terlalu paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, selain itu, karena makna dalam cerita ini banyak tersirat, dibutuhkan juga perhatian dan juga pemahaman yang mendalam untuk bisa menangkap seluruh isi dan juga pesannya. Jadi kesimpulannya, cerpen Kereta Tidur ini adalah karya yang menyentuh dan indah secara bahasa, namun juga menantang membacanya itu untuk lebih peka dan juga reflektif. Nah, cerpen ini sangat cocok untuk teman-teman yang menyukai bacaan yang tenang, penuh makna, dan juga syarat emosi. Nah, sebuah kisah tentang kehilangan, tapi juga tentang bagaimana kita tetap menyimpan kenangan dalam diam. Jadi untuk sebagai bentuk apresiasi, saya merasa bahwa cerpen ini pantas untuk mendapatkan tempat khusus dalam sastra Indonesia yang modern. Karena Avianti Arman ini berhasil menunjukkan bahwa cerita pendek itu tidak harus bergantung pada konflik besar untuk bisa menyentuh pembaca. Jadi dengan kata-kata yang sederhana, tapi penuh makna. Nah, Avianti ini mengajak kita untuk melihat kehidupan dari sisi yang lebih sunyi, lebih dalam, dan juga lebih jujur. Nah, karya ini juga membuktikan bahwa sastra bisa menjadi ruang untuk merenung dan merasakan, bahkan dalam keheningan. Jadi sekian untuk bentuk interpretasi dan juga apresiasi
dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang sedang mencari referensi bacaan sastra Indonesia yang mendalam. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.